Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi melalui video ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan menyaksikan video kami. Saya Siti Hanifah Sudiarti dengan NIM 2017-202262 yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok 9 yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Di mana kelompok kami akan membahas tentang reksadana. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama itu ada Wahyu Rahmawati, kemudian ada Darmawan Suryadi, yang ketiga Diah Ayu Mahmudati, yang keempat yaitu Risma Nabilah. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri terkait pengertian reksadana. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas, dan juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Darmawan. Terima kasih Mbak Hani. Ya, selanjutnya saya akan memaparkan tentang mekanisme reksadana. Di sini mekanisme reksadana ada 5. Yang pertama, investor melakukan pembelian reksadana melalui manajer investasi dengan menyetorkan dananya melalui bank kustodian. Yang kedua, ada manajer investasi akan mengelola dana investor dengan melakukan pembelian atau penjualan instrumen investasi seperti saham, obligasi, atau pasar uang sesuai dengan jenis reksadana yang dibeli oleh investor. Yang ketiga, ada pembelian atau penjualan instrumen investasi oleh manajer investasi dilakukan melalui perantara pedagang efek. Yang keempat, ada bila investor melakukan penjualan reksadana kepada manajer investasi, maka manajer investasi akan menginstruksikan pembayaran kepada bank kustodian. Yang terakhir, kelima, bank kustodian akan mengirimkan dana penjualan reksadana ke investor. Ya, kemudian jenis-jenis reksadana. Jenis-jenis reksadana itu ada 5. Yang pertama reksadana konvensional, yang kedua reksadana terstruktur, yang ketiga reksadana exchange trade fund atau ETF, yang keempat reksadana real estate, yang kelima reksadana syariah. Reksadana yang pertama yaitu reksadana konvensional. Reksadana konvensional adalah reksadana yang dapat berinvestasi di semua jenis efek keuangan seperti saham, obligasi, dan deposito dengan batasan-batasan investasi sebagaimana yang ditetapkan oleh OJK. Yang kedua yaitu reksadana terstruktur. Jenis reksadana terstruktur sebenarnya adalah pengembangan dari produk reksadana konvensional. Reksadana terstruktur dapat berinvestasi pada produk-produk pasar modal, pasar uang, real estate, real asset, hingga proyek infrastruktur. Yang ketiga yaitu reksadana exchange trade fund ETF. Reksadana ETF adalah suatu bentuk reksadana di mana aset profit portofolionya didasarkan pada suatu indeks tertentu, misalnya CLL, LQ45, indeks standar N-Poor 500 dan lain sebagainya. Kemudian reksadana real estate. Reksadana real estate adalah suatu jenis reksadana di mana manajer investasi membeli dan mengelola gedung, misalnya gedung apartemen atau gedung perkantoran, seperti itu. Kemudian yang kelima reksadana syariah. Reksadana syariah adalah salah satu produk investasi di pasar modal. Instrumen investasi ini cocok buat pemula, terutama bagi yang menginginkan produk keuangan yang sesuai prinsip syariah. Keuntungan reksadana. Yang pertama, tingkat likuiditas yang baik. Likuiditas adalah
kemampuan untuk mengelola uang masuk dan uang keluar dari reksadana. Yang kedua, manajer profesional. Pada prinsipnya, manajer investasi bekerja keras untuk meneliti ribuan peluang investasi bagi pemegang saham atau unit reksadana. Yang ketiga, diversifikasi adalah istilah investasi di mana Anda tidak menempatkan seluruh dana Anda di dalam satu peluang investasi dan malas membagi risiko. Yang keempat, biaya rendah. Karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga besarnya kemampuan melakukan investasi akan menghasilkan biaya transaksi yang murah. Resiko reksadana. Yang pertama, resiko perubahan kondisi dan politik. Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi internasional. Yang kedua, resiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Nilai unit penyertaan reksadana dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan nilai aktiva bersih reksadana. Yang ketiga, resiko wan prestasi oleh pihak-pihak terkait. Resiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha manajer investasi gagal memenuhi kewajibannya. Yang keempat, resiko likuiditas. Penjualan kembali atau pelunasan tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari manajer investasi untuk membeli kembali atau melunasi dengan menyediakan uang tunai. Yang kelima, resiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi. Dalam hal terjadinya kerusakan atau kehilangan atas surat-surat berharga dan aset reksadana yang disimpan di bank kustodian. Bank kustodian dilindungi oleh asuransi yang akan menanggung biaya penggantian surat-surat berharga tersebut. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan materi pada kali ini. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Dari kelompok kami membuka 3 pertanyaan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya pada saat kita offline nanti ya teman-teman. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya selaku moderator mewakili teman-teman kelompok 9 mengucapkan minta maaf setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.